number one battle. Ready, go! Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas number one Sentai Go Shuja episode 8 ya teman ya. Dan episode 8 ini juga sangat dinantikan juga ya teman ya, karena ini adalah full debut dari sang pemburu cincin alias Ring Hunter Garyudo ya, yang juga pastinya sudah muncul di episode 7 di scene terakhirnya ya teman ya, yang langsung ngedor ya si Pak Osai Meguro ini ya teman ya, sang sentai arkeolog ini ya kan, langsung dibawa kabur kayaknya ke tempat no one ini ya teman ya. Jadi juga udah dapatkannya si Zhu Ranger sentariknya itu, dan juga langsung ya kan menginterupsi pertarungan itu. Dan juga pastinya si Boket kan lagi baik gitu ya, karena kan udah di pertandingan kemarin kan itu ya Riku gitu ya, jadi dia juga mau memperbaiki fire counternya ya kan, jadi sempurna lagi gitu ya. Dan juga pastinya di sini juga muncul gitu ya si Ratu Tegajun, yang juga di sini bisa berbicara ya kan ya, yang disuarakan oleh Yukana ya teman ya. Jadi vibesnya pun juga kayak mothernya di Dom Brothers gak sih ya kan, kayak suaranya tuh betul-betul mewakili untuk satu karakter ini ya teman ya, satu karakter yang ibaratnya dipercayakan ya kan untuk dijadikan suatu petarung ya teman ya, yaitu adalah Ring Hunter Garyudo tadi ya teman ya. Jadi pastinya kan ini bukan seperti kayak Don Murasame sama Mother itu ya teman ya, tapi ini seperti pejuang atau prajurit pemburu cincin gitu ya. Jadi tujuannya itu adalah mau mendapatkan pasangan ya teman ya. Jadi bukan berarti ya sama tiga sword juga lah gitu ya, mungkin pasangannya tuh yang orang-orang elit juga mungkin, atau orang-orang kaya juga mungkin ya, karena vibes Buraiden ini udah kayak mewah sekali gitu, kayak estetik sekali gitu ya untuk interiornya dan macam-macamnya gitu ya. Jadi mau coba kumpulin semuanya itu ya teman, sampai bisa mendapatkan pacar ya temannya, itu dia ya. Dan Ring Hunter Garyudo ini pun juga udah menghabisi seluruh ini ya Inversensi ya kan, dari Ninja gitu ya, Goseiger, dan juga bahkan sampai yang paling sepuh Jaka juga ya. Apa mungkin Aka Ranger juga udah dihabisi ya, mungkin enggak lah ya teman ya, Aka Ranger atau mungkin Aka Red ya teman ya. Berarti kan ya di sini juga cukup kuat lah temannya untuk dihadapi oleh para Inversensi ini gitu ya. Jadi pastinya juga langsung diburu semua gitu ya. Dan juga pastinya di sini Tono kan dengar ada pekerjaan juga kayak, oh ada pekerjaan nih gitu ya, jadi disuruh jaga warung aja gitu ya. Jadi karena ibarat tuh nanti ngacauin lagi gitu ya si Tono ini. Dan di sini juga muncul teman karakter terbaru kita, yaitu adalah Kuon ya teman ya, yang pastinya adalah kakaknya dari Tono Hoeru. Dan ya pastinya Kuon dan juga si Tono ini ya teman ya, itu kan juga udah balik ya teman dari dunia no one ini. Dan juga pastinya perkembangannya itu ya, orang tuanya kan mengangkat anak orang lain kayaknya ya. Jadi di sini juga mereka kan udah bertemu ya teman ya. Dan satu hal yang cukup menarik teman, mereka berdua ini menggunakan signature move yang cukup menarik ya kan. Kalau si Kuon itu dia X ya, ibaratnya X ini tuh kayak kamu dan aku adalah umpan ya, maksudnya itu milikku ya kan. Sementara kalau untuk si Tono itu kayak O, itu maksudnya kayak kalian semua adalah umpanku, atau ya maksudnya kayak mangsaku lah gitu ya. Jadi kalau dianalogikan berarti si Tono ini yang O dan X itu mungkin maksudnya kayak semua itu ya kan, kau dan aku itu milikku. Kalau si Hoeru itu kalian semua adalah mangsaku. Jadi ini kayak kebalikan juga ya teman ya, kayak siap memangsa musuh ya, itu mungkin instingnya atau mungkin filosofi lainnya ya, kayak O sama X itu. Kalau si Kuon ini itu dia seperti kayak semuanya itu ya kan, semua keinginan atau ibarat tuh dunia yang ingin dia ciptakan itu ya bisa membuat semua orang itu bisa berkeinginan yang bisa diwujudkan lah gitu ya. Jadi ibaratnya dia tuh bukan jadi disaster atau kayak gimana gitu ya, ada kayak yang jadi dewa atau gimana gitu ya. Jadi pastinya dengan dia juga bekerja sebagai petinggi mungkin ya, itu
apa namanya, CEO dari AI Concern ya teman-teman ya. Jadi juga pastinya dia lagi proses syuting iklan di studio, namanya ini plesetan dari Toei ya teman-teman, itu Showway. Bisa aja ya teman, ini Showway ya, ini kayak punnya gitulah teman dari Toei. Nah pastinya juga di sini dia nggak pakai nama Hisamitsu Tono ya teman. Tono itu berarti marganya berarti ya. Jadi kan dia panggil tuh Hisamitsu Nichan ya teman ya. Jadi berarti si Hoeru itu kan nama depannya gitu ya. Terus juga Oke, jadi di sini Kwon lagi buat iklan ya untuk Kwon AI Concern ya. Jadi ini perusahaan AI kayak bukan buat robot sih ya, tapi untuk masa depannya cerah lah gitu ya. Jadi bukan buat robot kayak Humagir di Seruan ya teman ya. Tapi siapa tahu gitu ya, kalau misalkan Sentai Universe Senshi itu bisa dibuat dengan AI, ya kan? Atau mungkin yang Universe Senshi yang alternate yang jadi para Red Ranger itu sebenarnya adalah kreasi AI atau kreasi robot apa ya, manusia buatan gitu ya. Jadi dari dunia AI mungkin ya, atau dunia robot-robotan gitu ya kan, jadi bisa dimanifestasikan untuk kekuatan Red Ranger-nya aja gitu ya. Jadi terbatas satu ke Red Ranger doang gitu ya, gak tau lah gitu ya, masih sekedar teori aja ya temen ya. Jadi pastinya AI dan keinginan, nah itu aja udah menjadi suatu clue gitu ya. Jadi pastinya di sini juga ada guest star ya, masih yang bening-bening juga ya temen ya. Jadi ini asistennya dari si Kwon, kalau salah nama aktrisnya itu si Yui apa gitu ya. Pokoknya dia juga apa ya, cantik juga lah temen ya. Lihat perannya ini kan jadi sekretarisnya juga gitu ya. Jadi diperankan oleh Karen Yui ya temen ya. Jadi katanya udah masuk 100 besar ya temen ya, yang paling inovatif. Jadi ya Kwon ini tuh emang jago bener lah gitu ya. Kalau si Tono nih kenapa ya reaksinya tuh kayak bukan maksudnya kayak kagumnya tuh ya, kagumnya kayak caranya tuh bukan kayak gini lah gitu ya. Tono tuh kagumnya kayak, wah ini kakak, wih keren banget sih. Ya mungkin maksudnya kan ya dia tuh dari kayak udah lama ketemu kan ya. Terus tiba-tiba dia udah kayak punya perusahaan sendiri gitu ya. Ya paling nomor satu lah gitu ya. Tapi rasanya kayak, oh nih Chan nih mantep banget nih gitu ya. Jadi kayak polos banget gak sih ya, polos banget ya kayaknya, jadi kayak lugu banget gitu ya. Jadi dia juga dari mau-mau aja gitu ya, mau jadi ibarat tuh tangan kanannya dia gitu ya. Jadi pokoknya juga mau ngerjain apapun gitu ya, karena ibaratnya kalau udah ada pekerjaan ya dalam kutip itu Tono juga alias si Hoer ini bisa lah gitu ya, dapetin apapun itulah temennya. Jadi di sini juga dia berbincang teman dengan karyawannya juga yang mandet lah temennya, pekerjaannya pun juga nggak beres-beres selama beberapa bulan, langsung diberi hukuman ya, langsung diberi X gitu ya. Nggak tahu tuh diapain, diikat kah atau dimasukkan ke dalam dunia no one world mungkin, atau masuk dalam X-nya itu ya teman. X-nya itu tuh maksudnya apa? Apakah dunia O kan no one, apa mungkin dunia X mungkin ya. Soalnya kan ada kan kayak misalnya tuh misalnya musuhnya itu kan itu kan dia lewat dari yang lingkaran. Kalau si Garidon itu dari X, maksudnya apa gitu? Apakah itu dunia juga, dunia X, dunia O gitu ya? Waduh, masih simpang siur ya teman ya. Jadi di sini juga kita mungkin tuh kayak tempat hukuman ya teman ya, hukuman X gitu ya. Atau mungkin kayak neraka lah mungkin ya. Nah pastinya juga di sini kan si apa namanya, Kinjiro ini juga belajar gitu ya dari Pasetuana juga kan ya. Terus mau jadi muda lagi dengan dia mencatat kegiatan apapun gitu ya. Jadi biar ingat lah gitu ya. Nah di sini pun juga tiba-tiba gitu ya si Fire Candle juga datang ya, dan semuanya juga ikut meramaikan juga temannya untuk melawan si Fire Candle dan kawan-kawannya gitu ya. Dan disinilah momen terbuka lah identitas sebenarnya dari sang pemburu cincin Garyudo ya teman ya. Jadi dari si Tono pun juga sebenarnya ini ngewakilin kita nggak sih Kwon ini ya. Jadi kayak dari dulu lelet bener gitu ya, maksudnya kayak bukan kaku ya temennya, tapi slow respon mungkin ya. Jadi kayak langsung ditunjukin gitu ya, itu ada si Tegajun ya teman ya. Jadi Tegajun itu ya itu si ratu yang ada di belakang pintu Braidan itu ya teman ya. Jadi itu adalah si Tegajunnya. Bedanya kalau Tigaso itu tak nampak ya teman ya, cuman pengguna apa Tigaso aja yang nampak gitu ya. Tapi Tegajun itu ratu Braidan itu bisa nampak sama penduduk Braidan aja gitu ya. Jadi wah cukup menarik ya teman ya. Jadi di sini juga kan modelnya udah kayak di terbuka gitu ya teman, jadi untuk mode pistol lah gitu ya. Jadi kalau untuk
Tegazord itu pedang ya, Tegajun itu pistol. Kalau yang punya Goshu yang Six Ranger itu apakah brass knuckle mungkin ya, pakai pukulan mungkin ya. Jadi karena kan itu rumornya kan pakai pukulan gitu ya, jadi kita tunggu aja ya temennya rumornya ya. Jadi di sini pun juga katanya gara-gara Tono nih kan, gara-gara si Hoiru Tono ini, si Hisamitsu Tono itu nggak ada gitu ya. Jadi bukan berarti si Hisamitsu itu emang nggak selamat gitu ya, tapi karena ada suatu hal juga gitu ya yang ngebuat mereka ini tuh seperti terpisah dan berubah perjalanan mereka gitu ya. Dari sini pun juga disuruh bantai semuanya itu ya karena memenuhi kriteria kan. Jadi katakan mau jadi kaki tangan kanannya dia kan gitu ya. Wah, ini si Kwon tiba-tiba menghasut ya temennya pikiran dari si Tono ini, yang katanya tuh nggak punya harapan lah, semua yang ia punya itu hilang lah gitu ya, mau dia dapetin dengan cara apapun juga nggak bisa gitu ya. Pokoknya dia hasut bagaimana Tono itu respon gitu ya. Ibaratnya tuh Tono nih kayak bocah kosong lah gitu ya, jadi kayak ibaratnya tuh mau ngapa-ngapain juga lelet, atau ibaratnya tuh slow respon gimana gitu ya. Pokoknya kayak dihasut lah temennya supaya dia tuh nggak punya harapan, dan dia juga bisa ubah yang biasanya diburu menjadi seorang yang bisa memburu ya, pemburu pasnya ya. Jadi pastinya di sini semuanya dilakukan juga gitu ya, dia nggak bisa diinjak-injak sama orang lain juga gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya tuh ini lebih ke anti hero sih ya, ngelihat si Kwon sekarang gitu ya. Jadi mau buat Tono itu jadi lebih baik gitu ya, dengan ya membuat rivalitas bukan atas Tegazord ya, baik kan, bukan atas dia tuh cari cincin, tapi atas bisa menjadi number one yang ibaratnya dari perintah kakaknya gitu ya, maksudnya perintah dari Buraidan. Jadi secara langsung juga ini Tono bisa dipengaruhi loh temennya sama si Buraidan ini, karena si Garyudo ini juga gitu ya. Jadi pastinya dengan Garyudo ini yang bisa ngehasut si Tono ya, bukan nggak mungkin gitu ya si Tono itu bakalan gampang dihasut ya temennya oleh siapapun, karena intuisi pendengaran pun juga sangat tajam gitu ya. Jadi mau kapanpun dan dimanapun juga bisa aja kan ya dia tuh dihasut dan bisa bereaksi seperti ini gitu ya. Jadi langsunglah teman dia mengangguk ya kan, dan langsung berubah gitu ya. Ini langsung di semua kayak kayak asik loh kayak ngeliat suara kayak wah gitu ya. Jadi langsung lah temannya menghajar semuanya ya temannya, bukan cuma Predator aja teman, tapi Goshujer juga kena serang ya temannya. Jadi ini juga Tegajun ya temannya langsung debut di episode kali ini, dan suaranya juga cukup unik ya teman, suara kokang pistol cek 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 gitu ya. Jadi suaranya pun kayak ada piano tapi rock kayak bass rocker gitu ya temannya, langsung tak tak gitu ya. Jadi unik juga ya teman suara standby-nya ya teman ya. Jadi pastinya setelah dikokang pistolnya langsung saya kira ini ditembak lah teman ya, tapi ternyata langsung dibuat slash X gitu ya teman ya. Jadi X-nya juga sebenarnya keren ya teman ya, kayak X-nya di Ultraman X tuh ya. Jadi kayak digital tekno gitulah teman ya. Jadi di sini juga Garyudo siap beraksi sebagai sang pemburu cincin. Luar biasa mantap lah teman di sana ya. Walaupun mungkin bagian X itu yang makin nggak terlalu besar kayak punya ini ya Next Vice di itu ya, Commander Vice ya, itu kan gede banget ya teman ya. Ini lumayan lah teman, nggak gede banget lah gitu ya. Jadi pastinya duel antara ini ya si Farkendall dan juga Goshuwo beraksi lagi ya teman ya. Di sini pastinya akan menjadi dua episode yang berfokus ke Tono ya teman ya, Tono Hoiru, dan juga siap ngaum lagi ya teman ya. Dan juga di sini skill dari si Garyudo ini ya teman ya, bukan cuman itu aja ya teman ya, karena dia juga bisa mensummon si Universe Sentai-nya ya teman ya, dan pastinya mempengaruhi kekuatan dia juga ya teman. Jadi sama kayak Stacy, tapi kalau kita anggap kekuatannya tuh juga setara ya, mungkin nih kayak si Stacy campur dikit ya. Kenapa? Soalnya di sini setelah dia pakai kekuatan Universe Sentai itu bisa diubah ya kan ya menjadi pedang dari Red Sentai-nya itu ya teman ya. Jadi si Goser itu dari pedangnya yang itu ya teman ya. Dan juga si Akaninja itu dia jadi ninja Ichibanto ya teman ya. Jadi pastinya langsung kena bantai kan ya sama si Garyudo ini, dan juga pastinya si Tono ini juga nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Jadi di sini juga Farkendall mau ngabisin si Tono juga nggak bisa ya teman ya. Bukan berarti dia tuh nggak mau nyerang Tono ya teman ya, tapi karena gairah Tononya yang nggak semangat ya teman ya. Jadi di sini juga dia langsung balik ya teman ya, karena ibaratnya ini nggak Tono banget lah gitu ya. Jadi karena
semangat Tono Hoero ini tuh udah nggak ada gitu ya, jadi kabur lah gitu ya. Dan di sini juga Karyudo sempat mau finisher ya teman, tapi berhasil dihindari oleh member Goshujer ya teman ya. Dan inilah saatnya teman, Tono mulai menentukan ya teman, apakah mau lanjut atau tidak gitu ya, karena di sini juga mereka udah siap nih gitu ya. Oke, kalau gitu mau oke, siap kita bertarung ya teman ya, untuk memperebutkan cincin dari Universe Sentai ini ya teman ya. Jadi pastinya semuanya udah siap, Tononya malah kabur ya, bukan kabur sih, tapi dia tuh keluar dari Goshujer ya teman ya. Jadi hasutan dari si Kwon ini berhasil ya teman ya. Nah sekarang di episode 9 ini saatnya si Fire Candle ini ibaratnya memberikan semangat lah gitu ya, sama adrenalin ke Hoero ya teman ya. Jadi Fire Candle ini juga sebenarnya ya, kalau kita lihat itu anti hero juga nggak sih? Ya nggak sih? Anti hero atau mungkin anti villain mungkin ya. Soalnya Fire Candle itu kan dia sebenarnya tuh jahatnya tuh bukan karena brutal atau gimana gitu ya, tapi dia tuh mau jadi number one gitu ya teman ya. Dan ngelihat Tono juga yang nggak semangat, jadi dia tuh kayak udahlah gitu ya, jangan bertarung lagi gitu ya. Jadi entah anti villain gitu ya, yang lihat si Fakir itu kan, jadi dia kalau bertarung tuh harus ada semangat gitu ya, bukan karena menghancuri umat manusia gitu, bukan ya, tapi ya karena ulah-ulah yang udah gitu ya. Jadi pastinya bakalan banyak duel yang terjadi kayaknya antara Tono dan juga si Fire Candle ini gitu ya. Jadi pastinya di sini Kwon juga bisa dibilang ya menggantikan sementara ya untuk si Goshujer ini tuh memimpin ya teman ya. Jadi pastinya juga mencari tahu lebih jelas ya teman ya soal Kwon dan juga si Hoero ya teman ya. Jadi juga pastinya ada duel juga teman antara si Karyudo versus Goshujer ya teman ya. Dan akhirnya Tono ikannya bisa membulatkan tekadnya ikan dan mendapatkan Wolf di kaliber 50. Dan tak lupa juga teman, debut dari Tega Sword Deka Claw siap debut di episode 9 ya kan. Wah luar biasa ya teman ya. Oke teman, seperti biasa kita bahas teman untuk blog terbaru dari episode 8 ya teman ya. Jadi untuk episode 8 ini juga memberikan suatu hal menarik, yaitu adalah pertemuan dan perpisahan ya teman ya. Banyak yang bilang itu kayak Avengers Assemble gitu ya, sebuah adegannya menakjubkan dengan orang-orang atau kayak cameo dari pahlawan terdahulu yang bertemu kembali ya kan ya. Sementara film prequelnya itu ya kan jadi kayak pun tentang Aku Benci Kamu ya kan ya, menggunakan 3 film untuk menunjukkan apa yang menyebabkan seseorang yang telah ia tinggalkan gitu ya. Goshujer itu adalah teman dan saingan, jadi love and hate dah jatuhnya ya. Nah, Tega Chun itu disuarakan oleh Yukana ya teman ya. Jadi Tega Chun ini kan dia ingin mendapatkan pasangan ya teman ya, dengan yang membukan para Sentai itu. Dan Fire Candle ini pun juga lagi diperbaiki teman, karena Bokit itu pun juga udah semangat gitu ya. Dan juga Kinchiro itu kan juga lagi pindahan ya teman ya. Jadi ruangannya si Tono sama si Kinchiro itu bersebelahan ya teman ya. Karena Kinchiro itu kan party semalaman gitu ya. Jadi dari awal kan dia tuh mau beliin hadiah oleh Hoero gitu ya. Tapi karena si Hoero ini pun juga lagi berubah pikiran ya teman ya. Lagi mode rival nih teman ya. Makanya dipending dulu lah gitu ya. Baru nanti kalau udah baikan ya udah gitu ya. Ada momen pemberi hadiahnya dan juga ada momen pertarungannya gitu ya. Jadi pastinya tetap menjadi rival ya teman ya. Ini masih konsisten lah teman ya. Masih cukup oke lah teman, oke. Terus juga bagian ini teman ya, catchphrase Kimi wa ore no emonoda alias You Are My Prey itu adalah dari Kwon ya teman ya. Jadi pastinya juga tetap berlanjut. Nah, Hoero aktornya kayaknya itu ngefans sama si aktor dari Kwon gitu ya. Dia bahkan ngefollow akun YouTube-nya ya kan, dan juga beberapa kontennya gitu ya. Dan mereka juga bisa mempertemukan aktornya itu juga cukup menarik lah gitu ya. Terus juga studio yang Kwon dan Hoero datang itu suatu studio promosional ya kan, dari ads-nya yaitu adalah Showway punya dari Toei gitu ya. Dan juga pastinya nama Kwon itu ini kan berasal dari nama yang ganti kan, itu dari Hisamitsu jadi Kwon atau On ya teman ya. Itu maksudnya adalah far away atau jauh gitu ya, yang melambangkan Kwon meninggalkan karakter lamanya yang mungkin jadi kakak yang baik gitu ya. Itu jadi seperti ini gitu, jadi kayak rivalitas lah gitu ya. Nah, scene yang ada di tangga itu teman ya, itu lagi angin kencang ya teman ya, dan itu sangat kenceng lah teman ya. Jadi bahkan untuk aktornya pun juga merekam dialog ini teman ya, dialog
conversion mereka pun sangat terpisah gitu ya. Jadi memang sangat kuat gitu ya. Nah, Gojir itu petarung O ya temannya, entah maksudnya O apa ya temannya, mungkin petarung dari no one gitu ya. Sementara kalau Ring Hunter Garyu itu petarung X ya. Terus juga pose berubahnya itu juga kayak menstimulate atau kayak nge-reload gun ya kan ya, ngelap pisau kayak kokang ya, tucut gitu ya, dan juga diakhiri dengan tebasan. Nah itu dia teman. Oke teman, jadi dia untuk pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan juga di next episode itu muncullah si Geki Red, Speed Ace dan juga Denji Red ya teman. Dan fun fact-nya, ini semua Red Set itu ya sama-sama bertarung pakai tangan kosong lah teman ya. Jadi Denji Red kan dia tuh pakai Denji Punch gitu ya. Kalau Geki itu kan pastinya pakai Jukennya ya teman ya. Kalau Speed Ace itu kan dia sebenarnya pakai ini teman ya, pakai bukan pedang sih, tapi kayak apa ya, lupa ya, pokoknya tuh dia entah senjata kosong atau gimana gitu ya, pokoknya tuh dia sangat kuat lah teman ya. Dan juga pastinya kita nggak tahu nih nasib dari si Kenner itu seperti apa, apakah masih hidup atau enggak, kan kita tunggu teman. Dan pastinya debutnya malam nih ya si Tiga Sword Tiga Claw ini. Ini bakalan seru ya teman, ditunggu teman pas kita untuk next episode.